Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Matsa Surba, khususnya kelas 8? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melakukan pembelajaran daring seperti biasa, karena kemarin anak-anak sudah mengerjakan ujian penilaian tengah semester PPKN. Nah, untuk nilainya insya Allah nanti akan kita publikasikan anak-anak. Namun pada kesempatan kali ini Bu Miftah akan melanjutkan materi yang masih ada kaitannya dengan Sumpah Pemuda, yakni kaitannya dengan nilai-nilai luhur dari Sumpah Pemuda. Anak-anak, ini masih masuk di bab 2. Setelah itu nanti kita akan melanjutkan di bab 3. Namun sebelumnya anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nana, Bunda akan membacakan kaitannya dengan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mengaitkan hasil proyeksi nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menyebutkan bunyi pasal tentang kepemudaan. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat meneladani nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Nah, yang pertama anak-anak yang akan kita pelajari kaitannya dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Ini ada 7 poin, jadi nanti ada 7 yang akan Bu Mita jelaskan. Yang pertama kaitannya dengan cinta tanah air. Yang kedua kaitannya dengan persatuan. Yang ketiga kaitannya dengan sikap rela berkorban. Yang keempat mengutamakan kepentingan bangsa. Yang kelima dapat menerima dan menghargai perbedaan. Sedangkan nomor 6 semangat persaudaraan. Dan yang terakhir meningkatkan semangat gotong royong ataupun kerjasama. Oke, langsung saja anak-anak, Bu Mita jelaskan poin yang pertama kaitannya dengan rasa cinta terhadap tanah air atau yang biasa kita kenal dengan nasionalisme. Jadi anak-anak, kaitannya dengan nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda itu pasti ada kaitannya dengan paham nasionalisme, paham kaitannya dengan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, kalau kita lihat dari isi Sumpah Pemuda yang sudah diikrarkan oleh para pemuda anak-anak, kaitannya dengan ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Kalau kita lihat betapa cintanya para pemuda itu untuk menyatukan bangsa Indonesia dengan menghilangkan semua perbedaan yang ada dalam diri pemuda tersebut anak-anak. Cinta terhadap bangsa dan tanah air yang artinya kita setia, kita bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia meskipun kita ini berbeda-beda. Tetapi yang kita satukan adalah semangat rasa cinta terhadap tanah air, bahwa kita meskipun berbeda kita adalah bangsa Indonesia. Nah, ini poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua ini masih ada kaitannya dengan paham nasionalisme,
yakni kaitannya dengan persatuan atau terdapat dalam sila ketiga ya anak-anak. Kalau kita lihat dari Sumpah Pemuda lagi yang dirumuskan dan diikrarkan oleh pemuda dari daerah, suku, agama, dan golongan yang berbeda-beda, kita bisa lihat semangat Sumpah Pemuda sebelum Kongres Pemuda II. Ada Jong Java, Jong Madura, Jong Islamet Bond, dan seterusnya itu anak-anak. Nah, itu menunjukkan bahwa Indonesia ini kaitannya dengan rasa persatuan, dengan menghilangkan sikap kesukuan, dengan menghilangkan sifat kedaerahan tersebut, menjadikan Sumpah Pemuda ini. Nah, perbedaan tidak menjadi penghalang bagi para pemuda untuk menjadikan satu wadah, yakni satu bangsa Indonesia. Kaitannya dengan satu bangsa Indonesia, para pemuda ini benar-benar sadar jika perjuangan ini tidak akan ada artinya anak-anak tanpa ada persatuan. Jadi selama para pemuda itu masih memiliki sifat kedaerahan, maka persatuan ini tidak akan muncul. Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga, kaitannya dengan sikap rela berkorban. Kalau kita sudah mencintai tanah air kita akan merelakan, mengorbankan diri kita untuk bangsa kita. Nah, kalau dilihat dari artinya, anak-anak, sikap rela berkorban ini adalah kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Rela berkorban untuk kepentingan banyak orang, terlebih untuk kepentingan bangsa dan negara, akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi kalau anak-anak sudah memiliki sikap rela berkorban, itu akan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, jadi kalau misalnya contohnya bukan sebuah negara, anak-anak, kalian mencintai Matsa Surba. Apa yang bisa kalian korbankan anak-anak? Misal dengan rela mengambil waktu kalian bermain untuk belajar, untuk meraih prestasi supaya Matsa Surba ini bisa dibanggakan di pendidikan atau sekolah yang lainnya, itu juga termasuk sikap rela berkorban yang bisa kalian lakukan sebagai pelajar. Nah, kalau kalian sudah mencintai Matsa Surba, kalian bisa mengorbankan jiwa raga kalian, tenaga kalian, kepandaian kalian untuk Matsa Surba. Nah, itu kalau lingkupnya hanya lingkup sekolah. Bu, kalau misalnya lingkup keluarga bagaimana, Bu? Ya, kalian harus bisa menjaga kehormatan keluarga kalian, nama baik keluarga kalian, jangan sampai tercoleng karena perilaku misal negatif kalian, nakal, dan seterusnya itu. Jadi bisa kalian lakukan sikap rela berkorban kalau lingkupnya rumah, keluarga, dengan tidak berperilaku yang tidak baik anak-anak. Itu sudah cukup menunjukkan sikap rela berkorban kalian kepada keluarga kalian. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Nah, ini bisa dikaitkan dengan menghilangkan ego kalian, menghilangkan keegoisan kalian, mementingkan pribadi kalian untuk kepentingan bangsa. Di sini Bunda tuliskan Sumpah Pemuda dan perjuangan pemuda merebut kemerdekaan menunjukkan bahwa para pemuda tak mementingkan daerahnya masing-masing atau golongannya masing-masing. Pemuda hanya memikirkan bagaimana bangsa Indonesia dapat bersatu padu untuk mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan. Nah, jadi ini merendahkan sifat kedaerahan tadi untuk kepentingan bersama anak-anak. Selanjutnya, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Perbedaan latar belakang daerah, suku, agama peserta Kongres Pemuda ini tidak menyurutkan tekad atau semangat para pemuda untuk bersatu anak-anak.
Berbagai perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, melainkan untuk diterima dan dihargai sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Kita ketahui tadi bahwasanya banyak pemuda yang berasal dari daerah yang berbeda, tetapi itu tidak menjadikan keluhan anak-anak. Karena kalau misalnya asal daerahnya berbeda, jelas pemikiran kaitannya dengan persatuan itu juga berbeda pula anak-anak, karena perbedaan kondisi tersebut. Tetapi di sini para pemuda dapat menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Yang selanjutnya kaitannya dengan semangat persaudaraan. Ini pasti ada kaitannya dengan sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia. Bukan hanya kaitannya dengan ayah, ibu, adik. Nah, itu kan kaitannya dengan keluarga, Bu. Itu hanya golongan darah anak-anak, ikatan keluarga. Tetapi di sini semangat persaudaraan atau sikap kekeluargaan ini adalah ketika kita tinggal di Indonesia, maka kita adalah keluarga yang ada di negara Indonesia. Dari pemuda-pemudi Indonesia berikrar mengantarkan bangsa Indonesia ini untuk berbangsa dan bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Jadi ini ada kaitannya dengan gotong royong, di mana bisa memunculkan Kongres Pemuda karena gotong royong para pemuda tersebut. Di sini Bu Muta kasih definisi gotong royong, yakni kaitannya dengan bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Di sini juga Bu Muta tuliskan lagi pengertian gotong royong itu kaitannya dengan suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih, tidak mengharapkan uang, dilakukan secara sukarela anak-anak oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Jadi apa yang dia punya itu yang dikorbankan. Misal tidak punya uang, ya yang dikorbankan adalah tenaga yang dimiliki. Bu, kalau misalnya tenaga dan uang tidak punya, Bu, gimana? Ya pikiran atau pendapat kalian tentang sesuatu hal yang bisa dilakukan. Jadi tidak boleh terbatas apa yang kalian tidak punya, tetapi apa yang kalian punya itu yang harus digali anak-anak. Para pemuda telah bergotong royong secara sukarela menurut kemampuannya masing-masing. Nah, itu masih ada kaitannya dengan poin kedua tadi. Yang keempat, kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bukti nyata dari gotong royong dan kerjasama yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Ini sudah jelas ya kaitannya dengan munculnya Sumpah Pemuda itu kaitannya dengan gotong royong atau kerjasama yang dilakukan oleh para pemuda di seluruh daerah di Indonesia. Ini masih kaitannya dengan pemuda anak-anak. Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Di sini disebutkan definisi kepemudaan adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Jadi ini terdapat dalam pasal 1 ayat 1. Jadi bisa dikatakan pemuda dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 kalau usianya ini usia pertumbuhan mulai usia 16 tahun sampai 30 tahun. Nah, Bu, kalau misalnya di atas 30 tahun apakah masih bisa disebut pemuda? Bisa, tetapi bukan pemuda dalam arti pasal 1 ayat 1, tetapi pemuda dalam arti jiwanya yang muda, bukan usianya anak-anak, tetapi jiwanya. Yang selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 kaitannya dengan kepemudaan. Di sini dituliskan definisinya adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi atau kemampuan, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Jadi dalam pasal 1 ayat 2 ini penjelasan dari pasal 1 ayat 1 di mana pemuda itu harus memiliki kemampuan anak-anak, harus memiliki potensi.
yang dimiliki oleh orang-orang tersebut yang berbeda dengan orang-orang lainnya. Dan harus memiliki tanggung jawab. Jadi kalau kalian sudah memiliki tanggung jawab, itu bisa disebut sebagai pemuda. Tanggung jawab berarti ketika ada yang harus kalian kerjakan, itu kalian selesaikan, itu berarti kalian sudah bertanggung jawab. Dan ada kaitannya dengan hak. Hak itu berarti apa yang kalian dapatkan. Karakter, kapasitas, ini masih kaitannya dengan hak asasi anak-anak, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Nah, itu yang bisa dilakukan kalau misalnya itu disebut sebagai pengertian pemuda. Tugas untuk pertemuan hari ini dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu ada yang disebutkan tentang simbol-simbol negara, anak-anak. Jadi dalam undang-undang tersebut simbol-simbol negara itu ada yang namanya bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan lambang negara misal Bhinneka Tunggal Ika, serta lagu kebangsaan yakni Indonesia Raya. Nah, pertanyaannya ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Kapan bendera negara kita dapat dikibarkan dan dipasang? Nah, silakan kalian sebutkan minimal 5 ya anak-anak, kapan saja. Yang kedua, apakah usia 31 tahun masih bisa disebut sebagai pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009? Berikanlah alasannya. Kalau masih, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya juga apa? Tadi sudah sempat Bunta jelaskan di slide sebelumnya. Silakan kalian simak baik-baik anak-anak. Mungkin itu yang bisa Bu Miftah sampaikan. Kurang lebihnya Bunta mohon maaf. Kalau masih kurang paham bisa disetel ulang anak-anak video yang sudah Bu Miftah jelaskan pada pertemuan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.